1931-310 dari Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Teknik Manajemen Lab. Selanjutnya simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain laboratorium mikrobiologi. Laboratorium mikrobiologi adalah laboratorium yang didesain secara khusus untuk keperluan praktikum atau eksperimen yang berhubungan dengan mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan cabang ilmu dari biologi yang khusus mempelajari jasad-jasad renik. Mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani. Mikros yaitu kecil, bios yaitu hidup, dan logos yaitu pengetahuan. Sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk-makhluk hidup yang kecil-kecil. Makhluk-makhluk hidup yang kecil-kecil tersebut juga dengan mikroorganisme, mikroba, atau jasad renik. Di sini, desain laboratorium mikrobiologi yang saya buat terdapat 7 ruangan, di mana ruang preparasi media dan persiapan sampel. Yang kedua, ruang inokulasi. Yang ketiga, ruang inkubasi. Dan yang keempat, terdapat WC perempuan dan WC laki-laki. Dan yang kelima, terdapat dapur. Keenam, ruang dosen dan asistensi. Dan yang terakhir, ruang pencucian peralatan dan ruang analis. Selanjutnya, pintu masuk laboratorium mikrobiologi. Pada pintu masuk laboratorium mikrobiologi menggunakan 2 daun yang berukuran 2 meter persegi. Mengapa kita menggunakan 2 daun pada pintu masuk? Agar alat atau bahan yang akan masuk ke laboratorium mikrobiologi itu mudah. Dan di sebelah kiri pintu masuk terdapat wastafel. Untuk sebelah kanan terdapat ruang tunggu atau tempat tunggu. Ruang preparasi media dan persiapan sampel, di mana ruangan tersebut memiliki ukuran 3 x 3 meter persegi dan menggunakan 1 daun pintu. Ruangan preparasi tersebut ruangan yang digunakan untuk mempersiapkan eksplan dan membuat media. Di dalam ruangan terdapat lemari kaca atau lemari bahan dan juga meja preparasi. Lemari kaca dan lemari bahan digunakan untuk penyimpanan bahan, baik itu yang bersifat korosif dan penyimpanan bahan yang memiliki konsentrasi yang rendah, serta meja preparasi digunakan untuk mempersiapkan bahan yang akan digunakan atau untuk meletakkan alat-alat. Di samping kanan ruang preparasi media dan persiapan sampel terdapat ruang inokulasi, di mana ruang inokulasi memiliki ukuran 4 x 4 meter persegi dan menggunakan 1 daun pintu. Ruang inokulasi terdapat pemindahan mikroorganisme, baik berupa bakteri maupun jamur, dari tempat atau sumber asalnya ataupun baru yang dibuat. Di dalam ruang inokulasi juga terdapat oven atau autoklaf. Selanjutnya, ruang inkubasi yang menggunakan 1 daun pintu. Ruangan tersebut berukuran 4 x 4 meter persegi, di mana ruangan inkubasi digunakan untuk penanaman sampel secara steril. Di dalamnya juga terdapat inkubator dan kulkas. Di samping kanan ruang inkubasi terdapat kotak P3K, di mana kotak P3K ini digunakan sebagai alat pertolongan pertama. Dan di samping kotak P3K terdapat wastafel. Di samping kanan wastafel terdapat pintu darurat. Selanjutnya tempat instrumen, di mana terdapat 2 meja preparat dan beberapa kursi yang digunakan praktikum untuk praktikan, dan juga terdapat meja asistensi dan juga kursi asistensi. Di tempat instrumen juga terdapat beberapa poster atau peraturan mengenai tata tertib di dalam laboratorium,
dan juga terdapat APAR atau pemadam api kecil yang digunakan pada saat terjadi kecelakaan kecil. Tempat instrumen juga terdapat ventilasi udara untuk mendapatkan udara yang baik, dan juga terdapat beberapa jendela. Selanjutnya, ruang pencucian peralatan dan ruang analis, di mana ruangan tersebut berukuran 5 kali 5 meter persegi dan menggunakan 1 daun pintu. Alat-alat yang digunakan pada saat praktikan kemudian dibawa masuk ke ruang pencucian peralatan agar alat tersebut tetap bersih. Dan ruang analis digunakan sebagai tempat pelaporan alat atau bahan yang digunakan selama proses praktikum berlangsung. Di samping ruang pencucian peralatan dan ruang analis terdapat ruang dosen dan asistensi, di mana ruangan ini berukuran 5 kali 5 meter persegi dan menggunakan 1 daun pintu. Ruangan tersebut digunakan sebagai tempat konsul praktikam seperti laporan dan sebagainya, dan juga sebagai penanggung jawab dari laboratorium. Selanjutnya ruang dapur yang berukuran 3 kali 3 meter persegi dan menggunakan 1 daun pintu. Ruangan tersebut digunakan sebagai mensterilkan atau memasak alat ataupun bahan yang akan digunakan pada saat praktikum. Di samping dapur terdapat WC yang terbagi dua, yaitu WC perempuan dan WC laki-laki. Ruang WC berukuran 2 kali 3 meter persegi dan menggunakan 1 daun pintu. Ruang dapur dan ruang WC masing-masing memiliki wastafel. Itulah penjelasan desain laboratorium mikrobiologi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.